Oke, kedengaran. Oke, Mr. Agung. Master Syam, boleh kameranya di-on? Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang telah menghadiri webinar on Zoom kita kali ini di tanggal 27 Desember 2022, hari Selasa dengan tema resesi 2023 dan outlook teknikal serta fundamentalnya. Di sini untuk moderator saya sendiri dan untuk mengisi secara outlook teknikalnya pun ada saya pribadi, Chandliani dengan teknik 3MA Expert, lalu ada Bapak Teguh, Master Teguh dari PKU dengan outlook teknikal, dan tentunya dengan master kita, master yang fenomenal sekali, terkenal di mana-mana, master fundamental kita yaitu Master Syam, yang akan menjelaskan tentang berita resesi menjelang awal tahun dan bagaimana dampaknya. Tapi sebelum ke outlook teknikal dan fundamentalnya, kita simak dulu penjelasan mengenai resesi 2023 yang akan dibawakan oleh Master Syam. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Senang sekali malam ini, walaupun kebanyakan dari kita itu baru lepas untuk aktivitas ya seharian, lagi capek-capeknya, yang mana kebanyakan orang biasanya memilih untuk istirahat, nonton TV ataupun family time, tapi masih banyak teman-teman yang semangatnya tinggi banget untuk sharing, diskusi atau belajar mengenai trading forex ya, seperti apa sih peluangnya gitu. Ini berarti ini saya udah share belum ya? Enggak. Coba saya cek dulu. Belum share screen, Master. Belum ya? Oke, sebentar. Belum lagi, Bang. Oke. Wait. Nah, ini kayaknya. Pariska, mohon dibantu share screen. Aku ke sini. Oh, yang ini ya? Aku mau share yang satu lagi. Yang ini. Ini udah oke kan? Share yang mana, Pak? Aku mau kosong dulu ini. Kosong dulu, ya benar. Udah gitu kan? Oke, baru aku mau munculin. Tapi ini gambar Godzilla-nya muncul ya? Oke. Ini kan? Ini ya. Oke, teman-teman. Oh, ini masih banyak yang masuk. Tolong sambil dibantu ya, rekan-rekan. Oke, siap, Master. Thank you so much. Barusan gambar Godzilla. Selamat malam sekali lagi. Saya doakan dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja. Ini saya ada sebuah materi yang akan saya bawakan terkait dengan tema malam ini, yaitu Pak Rizka, tolong dibantu. Ini di full screen. Enggak full screen. Oh, di sini udah masuk. Oh, udah ya? Oke, terima kasih. Nah, ini. Silakan dibantu ya di komen kalau misalkan untuk audio ataupun visualnya memang belum jelas, di komen aja teman-teman. Ini masih banyak yang masuk. Sorry ya, saya ini dulu abaikan dulu. Terkait dengan tema untuk malam ini. Wow, udah banyak banget ya. Di awal udah 76 orang. Nggak ada suaranya. Ini yang komen dulu. Saya bacain, takutnya ada trouble ya. Aman ya untuk suara teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada yang nggak jelas, silakan tolong dibantu untuk komen aja. Kalau misalkan suara atau visualnya kurang jelas. Aman suara, terima kasih semuanya teman-teman untuk responnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini temanya itu adalah menjelang resesi dan outlook di tahun 2023 dari perspektif
fundamental dan teknikal. Nah, kalau kita lihat lagi, sebenarnya saya secara pribadi pun sudah beberapa kali untuk share atau bikin materi yang memang khusus membahas tentang resesi. Ada di YouTube-nya di Make Official ya, teman-teman boleh cari. Itu saya udah bahas detail banget. Jadi untuk malam ini sebenarnya apa yang udah saya bahas akan saya rangkum lagi dengan poin-poin yang pentingnya aja. Di sini nggak banyak sebetulnya poin yang penting. Nah, kalau kita mau melihat ini atau tahun 2023 ini, sebenarnya tergantung kita juga sih. Banyak yang khawatir, yang concern banget, yang worry banget masalah 2023. Aduh, harus ngapain ya? Saya harus gimana? Harus bisnis apa? Harus buka usaha apa? Sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang seorang pengusaha, memang cukup mengkhawatirkan kondisi ekonomi tahun 2023 ini. Tetapi kalau kita melihat itu dari perspektif seorang trader, sebetulnya itu adalah sebuah peluang. Kebanyakan orang itu takut untuk menjelang tahun 2023, tapi kalau kita adalah seorang trader, justru kita itu cenderung menyambut tahun 2023. Kenapa? Karena seperti kita tahu, kalau yang namanya bisnis yang selalu untung itu adalah bisnis trading forex, asalkan arahnya benar. Dan untuk arahnya benar, tentu saja butuh yang namanya ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu, tentu saja di Dimex siap, atau memang dari dulu juga kita konsepnya itu memberikan edukasi dan bimbingan. Jadi semuanya nyambung ya sebetulnya. Kalau kita kebanyakan dari, apalagi yang udah terjun ke bisnis trading forex, kebanyakan dari kita itu kalau mendengar kata fundamental itu terkesan menakutkan, terkesan rumit, terkesan terkesan susah untuk dipelajari, padahal tidak. Itu adalah perspektif yang sudah ketinggalan. Fundamental itu tidak serumit, tidak sesulit apa yang mungkin teman-teman pernah bayangkan sebelumnya. Kalau misalkan masih menganggap bahwa fundamental itu susah, berarti belum kenal mentor-mentor dari Dimex, belum pernah sharing atau ngobrol sama saya. Karena rata-rata orang yang udah ngobrol sama saya itu nggak melihat fundamental itu sebagai suatu hal yang rumit lagi, yang menakutkan lagi. Ini masih banyak banget yang masuk. Sambil dibantu ya. Nah, cek suaranya. Ini emang segini suaranya? Tapi udah jelas. Udah jelas ya, udah oke ya. Terima kasih Bu Ida juga, Pak Nicole, dan yang lainnya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini kalau tembus di 200 partisipan, nanti Mas Chanli mau giveaway ya. Nggak tahu tuh apa giveaway-nya. Oke. Udah 89, jadi teman-teman juga boleh share linknya, karena ini terbuka untuk umum, gratis. Share sebanyak-banyaknya biar manfaatnya juga lebih banyak lagi, meluas lagi ya. Dan kembali lagi ke materinya, untuk menjelang resesi dan 2023, ada yang coret-coret ya, sebentar, saya hapus dulu. Dan menjelang atau outlook lah, kalau kita lihat outlook di tahun 2023 dari perspektif fundamental dan teknikal juga. Kalau saya di sini lebih cenderungnya ke fundamental. Sebelum kita melihat jauh ke depan, mau tidak mau, yang mau bertanya silakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab secara langsung, atau mau open mic sama kameranya juga silakan. Nanti kita bisa ngobrol langsung. Nah, kalau kita mau melihat outlook di tahun 2023 fundamental, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita lihat dulu. Kalau untuk melihat ke depan, kita itu sebenarnya harus melihat history. Kenapa? Karena yang namanya history itu adalah history always repeat. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang pun kayak gitu. Fundamental, apalagi fundamental forex itu nggak serumit apa yang kita bayangkan sebelumnya, karena fundamental itu sesimpel ketika sebuah negara makroekonominya atau kondisi ekonomi secara nasionalnya dia, domestiknya dia itu melemah, penyebabnya apakah karena inflasi yang tinggi, apakah karena krisis energi dan pangan, apakah karena geopolitik atau apapun itu. Intinya ketika kondisi sebuah negara makroekonominya jelek, maka itu adalah waktunya untuk seorang trader sell mata uang negara yang bersangkutan.
Dan sesimpel ketika kondisi ekonomi sebuah negara tersebut itu bagus, makroekonominya bagus, GDP-nya bagus, maka itu adalah waktunya untuk seorang trader ambil posisi buy di mata uang negara tersebut. Sesimpel itu sebetulnya fundamental itu. Ya walaupun yang namanya fundamental itu bedanya dengan teknikal kita tinggal membaca atau tinggal mempelajari apa yang kita pelajari di tahun 2010, tahun 2012, kemungkinan masih sama, cuman parameternya aja yang kita rubah. Itu teknikal. Fibonacci dari dulu sampai sekarang kayak gitu, namanya masih Fibonacci, terus levelnya juga masih segitu, tapi kalau berbicara fundamental itu tahun 2016 yang rame Brexit, tahun 2020 yang rame COVID-19, tahun 2021 yang rame tahun 2022 yang rame eskalasi Rusia Ukraina. Bedanya itu. Bedanya kalau teknikal itu melihat histori dan statistik. Kalau fundamental itu melihat apa yang lagi happening saat ini. Sesimpel itu sebetulnya fundamental itu. Jadi nggak usah takut lagi ya. Apalagi ini berbicaranya tema kita menjelang resesi. Resesi itu kan lekat banget. Mau tidak mau kita harus bahas fundamentalnya. Dan tidak ada ruginya juga kan. Kita membahas atau menambah knowledge kita mengenai kondisi ekonomi secara global. Oke, silakan ya yang mau bertanya. Udah banyak, nanti kita tampung dulu aja. Menjelang resesi 2023, outlook fundamental dan teknikal. Yang pertama, di sini kalau kita lihat, kita harus melihat dulu selama 2 tahun ke belakang. Nah, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Kok nggak pindah ya? Operator saya. Sebentar ya, ini kenapa nggak pindah? Nah, udah pindah. Jadi dari tahun 2020 atau selama 2 tahun ke belakang, itu banyak peristiwa ekonomi besar yang terjadi di tahun 2020 sampai dengan 2022, dan itu tentu saja sangat berdampak terhadap perekonomian secara global, secara masif dan secara signifikan. Itu yang terjadi selama 2 tahun ke belakang ini. Tentu saja berbeda, sebenarnya efeknya sama, ada efek jangka pendek dan ada efek jangka panjang. Bedanya adalah dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau teman-teman tahu, ada absolute point ya, saya bilangnya itu adalah titik yang memang menjadi bisa dikatakan butterfly effect ataupun bisa menjadi titik balik sebuah perekonomian dunia. Itu ada berapa kali terjadi selama beberapa dekade ke belakang. Seperti contohnya tahun 1974. Salah satu kejadian yang terjadi di 1974 itu adalah ketika Amerika memutuskan untuk mencetak uang tidak berdasarkan kolateral emas lagi. Segala sesuatunya berubah dari tahun 1974. Mungkin kalau ada teman-teman yang kelahirannya di bawah tahun 1974 atau di bawah tahun 1960, pasti ngalamin ada transisi ekonomi yang memang kerasa banget, jauh banget perbedaannya. Lalu tahun 1998, yaitu Krismon, krisis secara global, yang itu salah satu penyebabnya adalah Soros, katanya itu masih teori ya, bukan fakta konspirasi, tapi masih teori konspirasi. Lalu tahun 2008 ini fakta. Tapi kalau misalkan untuk dampak krisis ekonominya itu fakta yang saya sebutkan semua tadi, tahun 1974, tahun 1998, tahun 2008 ketika subprime mortgage, yaitu berawal dari krisis gagal bayar KPR di Amerika, karena KPR itu ya kita tahu the biggest investment di dalam hidup kita, investasi terbesar bahkan yang melibatkan sampai puluhan tahun ya. Makanya ketika terjadi gagal bayar KPR, ya yang terjadi adalah seperti tahun 2008, melibatkan awalnya Amerika, sekarang terus lalu ke Asia Tenggara, Jepang, Cina, Indonesia pun kena, semua kena. Itu yang disebut kenapa saya masukkan tahun 2008 itu sebagai satu titik balik perekonomian dunia. Karena tahun 2008 pun cukup mengubah banyak kondisi ekonomi secara global. Tahun 1974, tahun 98, tahun 2008, dan tahun 2022 atau sampai tahun 2025-an,
ada potensi untuk terjadi titik balik perekonomian dunia lagi. Ada beberapa orang yang bahasanya dibilangnya itu big reset, atau perekonomian dunia itu sekarang lagi di reset untuk dikembalikan seperti semula, dibikin equal lagi antara semua. Ini yang saya katakan bukan teori ya, ini fakta. Ada beberapa data yang teman-teman pun bisa dengan mudah untuk searching di Google. Contohnya, hal yang paling mudah kelihatan indikasi terjadi perubahan atau riset ekonomi secara global itu adalah bergesernya urutan orang terkaya di dunia. Coba teman-teman cek, apakah orang terkaya di dunia sekarang masih sama dengan 2 tahun yang lalu? Apakah Elon Musk masih orang terkaya di dunia? Apakah Jeff Bezos masih di urutan kayak sebelumnya? Itu udah berbeda. Semuanya udah mulai diganti. Ada yang bilang bahwa momentum seperti ini juga bisa dikatakan adalah momentum untuk wealth transfer atau transfer kekayaan. Kenapa saya bahas? Karena ini pun berhubungan dengan market forex. Baik forex ataupun saham, sebenarnya banyak loh produk-produk orang kaya yang hasil jebolan-jebolan dari krisis-krisis seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita katakan tahun 2023 itu resesi itu adalah justru momentum untuk kita bisa menyalip dalam kondisi finansial ya. Kita bisa menyalip kekayaan karena ada momentum-momentum besar dengan resiko yang tetap pasti sama, karena stop loss bisa kita tentukan ya, bisa kita atur. Tapi ini adalah momentum yang bisa sangat dimanfaatkan untuk mulai mengembangkan perekonomian secara pribadi. Peluangnya luar biasa tahun 2023 ini. Dan berkaca ke tahun 2020 atau 2 tahun ke belakang, kalau kita lihat lagi, ini kita ke poin selanjutnya. Belum pindah ya? Nah, kayaknya udah deh. Ya agak lambat ya di saya. Di teman-teman apakah screen-nya udah ke-share belum? Lambat ya. Belum, Master. Belum ya? Masih di halaman pertama ya? Halaman kedua ini. Oh, halaman kedua. Sebentar. Kenapa ini ya? Nggak mau. Oke, berarti saya share lagi. Kalau begitu. Oh, oke. Udah ya, baru ketahuan tombolnya ngumpet. Ini adalah hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi selama 2 tahun ke belakang yang cukup berdampak besar terhadap perekonomian dunia dan tentu saja berdampak juga terhadap perekonomian, terhadap pergerakan yang ada di market forex. Yang pertama, tahun 2019 akhir bulan November-Desember itu mulai muncul yang namanya pandemi COVID. Itu juga sampai sekarang masih diperdebatkan apakah itu adalah sebuah virus buatan atau benar-benar dari makanan ya. Itu masih sangat diperdebatkan sampai sekarang. Nah, untuk COVID ini sebenarnya entah itu berasal dari hewan, benar hewan, atau berasal dari lab yang ada di Wuhan, intinya SARS atau COVID ini sangat berdampak ya ke perekonomian dunia, terutama terhadap pergerakan market forex. Karena yang paling kena dampaknya itu adalah Cina, dan Cina itu adalah negara dengan tingkat produksi barang dan jasa yang luar biasa besar. Dan ya kita tahu 2 tahun ke belakang dolar Amerika itu masih 90% digunakan oleh seluruh dunia. Dan ketika dolar Amerika terpengaruh dampaknya, maka market forex terjadilah pergerakan yang luar biasa besar. Kalau teman-teman ada yang udah trading dari tahun 2020-an pasti ngalamin fase awal ketika pandemi COVID itu rame ya, karena baru pada bulan Januari tanggal 6-an kalau nggak salah itu baru diumumkan sama WHO kalau ini beneran jadi pandemi, dan penyebarannya luar biasa cepat banget, cuman butuh beberapa minggu udah menyebar ke seluruh dunia. Dan dampaknya ke market forex seperti apa? Dampaknya ya tentu saja, nah enaknya di market forex tuh kalau misalkan
ya secara kondisi keseluruhan mungkin nggak bagus ya, ekonomi dunia itu kacau gitu kan gara-gara pandemi ini. Tapi kalau kita melihatnya sebagai seorang trader, simple. Ketika terjadi chaos, perang, geopolitik atau apapun itu yang memang bisa merusak global supply chain atau merusak tatanan ekonomi dunia, udah lari aja, beli aja aset safe haven. Mau emas, mau yen Jepang, mau Swiss franc, mau Australian dollars, itu silahkan. Itu semua aset safe haven. Tapi yang paling menjadi pelarian orang biasanya ketika terjadi sesuatu, entah itu bencana alam, pandemi atau yang lainnya, orang itu biasanya larinya ke emas. Teman-teman boleh cek dari awal pandemi kenaikan emas kayak gimana. Luar biasa besar. Kalau ada yang udah trading dari situ dan udah memperhatikan fundamental, seharusnya udah aware dari awal ini waktunya beli emas. 4 poin ini bukan 4 poin ini. 4 poin ini yang sangat berdampak ke market forex, dan dampak di market forex yang terjadi selama 2 tahun ke belakang kemungkinan akan terulang di tahun 2023 ke depan dengan skala dan volatilitas yang lebih tinggi. Itulah kenapa saya bahas dulu historinya selama 2 tahun ke belakang. Karena polanya kemungkinan akan sama. History always repeat. Kemungkinan kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang kedua, dampak dari pandemi COVID yang udah kemana-mana, ngerusak banget. Karena semua waktu itu hampir semua kan lockdown ya. Dan ketika lockdown, banyak industri, banyak orang-orang yang nggak kerja, produksi pun anjlok banget gitu kan. Daya beli masyarakat pun anjlok banget, pengangguran tinggi, mata uang terus terjun gitu kan, karena supply dan demand juga nggak sangat tidak stabil. Akhirnya apa? Emas naik. Kalau yang melihat secara fundamental harusnya beli, tahan, biarkan 1 klik 2 klik bisa balik modal. Kalau ada yang aware dari awal. Tapi kan kita belum tahu waktu itu mau kayak gini. Makanya tahun 2023 ini bisa jadi keulang yang teman-teman nggak bisa manfaatin waktu tahun 2020. Ini di tahun 2023 bisa dimanfaatin dengan pola yang cenderung hampir sama sebetulnya. Nah, inflasi tinggi ya karena dampak dari pandemi. Pandemi itu kan ngerusak semua, lockdown segala macam, akhirnya ekonomi anjlok, inflasinya meningkat karena ya salah satunya diakibatkan dari beberapa negara besar, Amerika, Cina, Jepang, dan Eropa cetak uang buat, kalau di kita mah apa ya dibilang itu, bansos lah ya, BLT atau semacam itulah. Nah, negara-negara besar pun, contoh seperti Amerika sama, mereka pun mencetak uang juga untuk diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan. Itu bagus, tapi side effect dari hal tersebut, karena banyak orang yang diberikan uang secara cuma-cuma, akhirnya banyak yang jadi konsumtif, bahkan yang lebih parah lagi, uangnya banyak dibelanjakan untuk produk yang bukan domestik. Artinya apa? Artinya nanti ujung-ujungnya itu peredaran uang jadi terlalu banyak. Bahkan dari data terakhir yang saya cek, peredaran uang di seluruh dunia itu untuk dolar ya, kelebihan 20 triliun US dollar. Dan itu terlalu banyak, terlalu banjir lah untuk ukuran dolar sebanyak itu. Akhirnya apa? Yaitu yang bikin mata uang dolar itu lemah karena peredaran uangnya terlalu banyak gitu. Nah, dan sekarang sebenarnya kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa kemarin tuh banyak banget selama setahun ke belakang yang bank sentral yang naikin suku bunganya dengan cukup agresif. Amerika berapa kali setiap kuartal naikin. Eropa atau hampir semua negara termasuk Indonesia pun kan naikin suku bunga. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu upaya pemerintah atau government mereka untuk menarik peredaran uang yang terlalu banyak biar supply dan demand-nya kembali ke level yang cukup equal atau cukup seimbang. Itu yang dilakukan. Nah, inflasi masih tinggi nih. Ini sebenarnya bukan pandemi beres inflasi, disambung inflasi enggak ya, tapi pandemi Covid juga sampai sekarang masih, inflasi sampai sekarang masih. Nah, jadi ketiga ini tuh ditumpuk gitu. Bukan ini satu beres ini lanjut ke yang selanjutnya enggak, tapi ini ditumpuk semua sampai sekarang semua ya ini. Lalu yang ketiga itu eskalasi Rusia Ukraina. Ditambah lagi ini, tepatnya dimulai dari tanggal
24 Februari tahun 2022 itu hari pertama ketika Rusia memutuskan untuk menginvasi atau apapun Rusia bilangnya itu bukan invasi, katanya itu menertibkan segala macam, tapi kita anggaplah let's say itu invasi ya, karena dampaknya yang kita lihat itu kan dampaknya ke market gitu, ke market forex. Hari pertama tanggal 24 Februari tahun 2022 Rusia melakukan invasinya ke Ukraina. Kalau ada teman-teman yang udah trading juga dari awal tahun ini, dari bulan Februarian awal, pasti ada yang ngalamin lihat grafik emas terbang. Kalau itu kejadiannya kan suddenly ya, kita hampir semua juga nggak tahu kecuali beberapa orang tertentu, contohnya kayak intelijennya negara atau petinggi-petinggi pejabat-pejabat negara baru tahu. Tapi kalau untuk kita orang awam kan kita nggak tahu tanggal 24 Februari itu Rusia mau nyerang Ukraine gitu. Tapi kalau ada yang ambil buy di hari tersebut, itu harusnya profitnya luar biasa gede. Nah di tahun 2023 pun kemungkinan akan terjadi atau terulang hal-hal yang sama dengan skala yang lebih banyak, dengan intensitas yang lebih banyak tahun 2023. Itu tanggal 24 Februari. Sampai dengan hari ini itu belum beres. Emang apa pengaruhnya eskalasi Rusia Ukraina ini ke market forex? Jelas pengaruhnya besar. Karena ketika terjadi geopolitik atau ya eskalasi seperti ini yang sekarang sedang terjadi, simpelnya emas itu menjadi, sekali lagi emas menjadi pelarian atau aset safe haven. Orang-orang kembali lagi beli emas sehingga emas kembali melambung. Kalau kita seorang trader, kita juga harusnya ikut beli waktu itu dengan range yang lumayan, dengan lot terkecil aja bisa dapat hampir $1.000 dengan lot terkecil ya itu ketika tanggal 24 Februari. Atau mau ambil pullback-nya pun enak. Nah enaknya market lagi chaos itu, yaitu kalau naik dari 0 ke 100 bisa balik lagi ke 0. Ada yang salah arah pun selama ketahanan akunnya kuat, lotnya dijaga, itu dijemput-jemput juga. Kenapa bisa kayak gitu? Contohnya saya ambil posisi sell di XAUUSD di hari tersebut. Udah ketariknya luar biasa besar, karena lot yang saya gunakan kebetulan agak besar waktu itu. Tapi subuhnya jam 5 ketika saya bangun, udah panen semua, udah take profit semua karena saya averaging lebih dari 30% dari modal yang saya punya. Itu kejadian tepat tanggal 24 Februari ketika emas melambung luar biasa. Itu kan peluang sebetulnya. Kita nggak melihat dari sisi politiknya, tapi kita melihat dari sisi ini peluangnya yang luar biasa gede gitu. Itu dan sampai sekarang ini udah 3 masalah ya dari tahun 2 tahun kebelakang itu, pandemi, Covid, inflasi tinggi, ditambah diperburuk tahun ini ada eskalasi Rusia Ukraina. Nah, sekarang diperburuk lagi karena di barat sekarang kan lagi winter juga ya. Sekarang di barat itu ya negara-negara Eropa dan Amerika lagi krisis pangan dan energi. Kenapa? Karena Rusia itu kan di embargo ya. Rusia itu diberikan sanksi oleh negara-negara barat, oleh Amerika dan Eropa. Nah, akhirnya Rusia juga balik ngambek. Rusia akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi balik lah istilahnya. Itu salah satunya adalah dengan kalau mau beli sumber daya alamnya yaitu gas dari Rusia harus pakai rubel. Kita tahu ya kalau yang namanya transaksi internasional itu harusnya pakai dolar. Tapi karena Rusianya marah, akhirnya Rusia memutuskan nggak bisa. Sekarang beli minyak gas saya itu harus pakai rubel, harus pakai mata uang Rusia saya. Akhirnya apa? Pembelian rubel meningkat tinggi. Harga gas melambung tinggi. Banyak negara-negara Inggris di Eropa atau di Amerika sekarang itu lagi suffer banget, lagi menderita banget karena krisis pangan dan energi. Itu dampak dari istilahnya Rusia menahan-nahan atau jual mahal untuk gas dan minyaknya yang dia punya gitu. Dampaknya ya sekarang krisis pangan dan energi. Kenapa krisis pangan juga? Karena 60-80% gandum itu diproduksi oleh negara agrikultur yang mana itu adalah Ukraine. Dan Ukraine, ya kita tahu kondisi negaranya sekarang lagi perang. Sedangkan di Eropa sana bukan beras kan konsumsi utamanya itu ya, tapi adalah gandum yang jadiin roti dan sebagainya. Itu pangan dan masih banyak lagi sebenarnya dari produk-produk dari Ukraine.
Terus dari Rusia jelas gasnya. Amerika dan Eropa sekarang lagi butuhnya banget energi kayak gasnya. Musim dingin di sana tuh nggak sesimpel musim dingin di kita yang cukup pakai selimut udah beres. Di sana tuh suhunya bisa sampai dengan minus sekian derajat. Jangankan minus sekian derajat, 5 atau 6 derajat aja kayak di Asia, kayak di Jepang atau kayak di Korea, itu udah wajib pakai mantel, pakai penghangat ruangan, apalagi di negara barat yang lebih dingin lagi. Jadi kebutuhan wajib, tapi sayangnya kebutuhan wajibnya itu atau gasnya itu harus beli dari Rusia, sedangkan Rusianya sekarang lagi perang dan lagi ngambek juga ke negara-negara barat. Bahkan Rusia itu mau nyalurin gas atau sumber daya alamnya itu ke negara-negara Asia. Salah satunya itu adalah Cina yang udah siap nampung gitu dengan harga yang lumayan. Termasuk Indonesia juga sebetulnya. Cuman Indonesia belum sampai sekarang ya untuk nampung, karena ya untuk penampungan pun biayanya kan besar banget. Nah, tapi kembali lagi ke topiknya, krisis pangan dan energi ini sekarang lagi dirasain oleh negara-negara barat karena dampak dari pandemi, dampak dari inflasi, dan dampak yang paling parah itu adalah eskalasi Rusia Ukraina. Ini adalah 4 masalah utama yang saya rangkum selama 2 tahun ke belakang itu, dan luar biasa dampaknya sampai sekarang. Kalau teman-teman lihat, jangankan emas, USD JPY aja sekarang sensitif banget sama data fundamental. Kemarin kalau ada yang perhatikan grafik dari USD JPY itu turun 600 pip. Emas aja kalau lagi gede banget, lagi crash paling 50 pip. Ya pernah 70 pip tapi jarang banget kan. Ini UJ, USD JPY yang mana itu adalah mata uang dan major pair currency, turun sampai 650-an lah, 650 pipan. Waktu hari Minggu lalu kalau nggak salah ya, Minggu lalu hari Senin apa Selasa gitu. Itu kan peluang sebetulnya. Kalau kita bisa membaca itu dari awal, nah itu kan ini kan fundamental sebenarnya udah bisa ngebaca, ini mau naik, ini mau turun. Nah, itu fungsinya fundamental, tapi kita juga tetap butuh yang namanya teknikal. Ada kayak Mas Chenli, Master Teguh yang memang lebih expert di teknikalnya. Mereka udah tahu fundamentalnya mau naik, tinggal menentukan dengan teknikalnya, dengan lebih presisi dan lebih detail di mana saya harus tempatkan buy-nya dan harus tempatkan sell-nya. Udah lengkap. Fundamentalnya arahnya udah tahu, terus kapan untuk entry buy dan sell-nya pakai teknikal. Teknikalnya mau pakai Bollinger Band, mau pakai Stochastic, mau pakai Alligator, mau pakai MACD, mau pakai Fibonacci, Trendline, CCI, Stochastic, apapun itulah bebas. Banyak teknikal semua bagus-bagus, tinggal sesuaikan aja parameter teknikalnya dengan kondisi market yang memang sedang terjadi sekarang. Jangan contohnya ya parameternya tipis-tipis, kecil-kecil kayak mungkin prediksinya misalkan cuma 2, 3 atau 5 atau di bawah 10, sedangkan range-nya lagi di atas rata-rata, misalkan lagi 20 poin, 30 poin di emas. Nah, itu banyak miss-nya. Tapi intinya lihat fundamentalnya arahnya kayak seperti apa, lalu untuk menentukan entry-nya kita gunakan teknikalnya masing-masing. Teknikal juga semuanya bagus kok, tinggal kita sesuaikan parameternya. Kalau mempunyai price kan period, metode dan yang lainnya. Lalu ya selebihnya money management yang kita gunakan. Modal saya berapa, lot yang bisa digunakan berapa. Udah sesimpel itu sebetulnya gitu. Nggak serumit yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, kembali lagi ke topiknya, ini adalah 4 hal yang terjadi di 2 tahun belakang. Lalu dampak jangka panjang, atau bisa dibilang nggak jangka panjang banget sih, jangka menengah lah 2-3 tahun ke depan. Saya juga sebenarnya udah bilang ini dampak dari pandemi aja bisa sampai 2027, dan memang sampai sekarang kita masih merasakan ya dampak pandeminya. Dampak untuk jangka panjangnya, yang pertama adalah krisis ekonomi, yang kedua global supply chain yang terganggu, dan yang ketiga ini yang menjadi tema kita adalah resesi. Itu adalah ujung atau manifestasi dari 2 tahun ke belakang, dari kurang lebih 4 hal besar yang terjadi selama 2 tahun ke belakang. Dan ini adalah produk jadinya, tapi bukan produk akhir juga ya. Setelah resesi ada stagnasi, setelah itu ada lagi akan lebih parah lagi kalau tidak ada solusi untuk yang sedang terjadi saat ini, yaitu inflasi yang tinggi, krisis, dan global supply chain yang terganggu. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang resesi ini di tahun 2023 banyak ditakutkan oleh beberapa orang.
tapi tidak ditakutkan oleh seorang trader seharusnya kalau kita memang sudah cukup ilmunya atau sudah cukup mapan ya. Nah, resesi ini di tahun 2023 nggak usah takut ya teman-teman. Resesi ini tahun 2023 ini adalah sebuah peluang, tapi ya tentu saja kita nggak bisa istilahnya jalan di aspal yang panas tanpa menggunakan sepatu. Atau kita nggak bisa terjun ke market forex tanpa ilmu yang memadai. Lalu gimana misalkan saya seorang yang awam tapi pengen terjun ke market forex gitu kan. Apalagi kondisi marketnya lagi katanya volatilitasnya akan lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir itu, karena kalau teman-teman masuknya ke DDMax udah pasti dibimbing step by step, udah pasti diarahkan, udah pasti diberikan signal dan yang lainnya. Tinggal ngikutin arahnya, ilmunya dapat nanti, profitnya juga insya Allah nanti bisa dimanfaatkan. Asal jangan salah masuk broker aja, karena nggak semua broker seperti kita benar-benar ngasih edukasi, ngasih signal, ngasih bimbingan, nggak semuanya juga. Dan yang pasti legalitas itu penting. Jadi resesi tahun 2023 sebenarnya kalau kita lihat ini bisa jadi mengulang apa yang pernah terjadi di tahun awal pandemi tahun 2020-an. Ada yang thriving dan ada yang crash. Terus pertanyaannya, saya harus manfaatin yang thriving apa yang crash? Kalau kita seorang trader forex, bukan trader saham, bukan trader Bitcoin atau yang lainnya, kalau kita seorang trader forex, kita manfaatkan keduanya. Mau yang thriving ataupun mau yang crash, kita bisa manfaatkan. Tapi kita harus jeli, makanya itu butuh yang namanya technical juga. Ini waktunya sell. Saya lihat datanya ini mau crash nih, ya udah sell. Tapi sell di mana dan kapan itu butuh yang namanya technical. Oh ini waktunya dia thriving nih, dia waktunya naik gila-gilaan. Saya mau buy sekarang deh. Tapi buy-nya di mana? Nah itu butuh juga yang namanya teknikal. Lihat dulu support resistennya, price action-nya seperti apa, apakah udah momentumnya, analisa multi time frame, gunakan moving average-nya untuk melihat trennya, lalu gunakan ekstensinya untuk melihat akhir trennya di mana untuk menentukan take profit, dan yang lainnya itu teknikal. Selebihnya ya tinggal manajemen, itu tadi modal menyesuaikan dan psikologis yang harus dijaga. Jangan anggap ini sebagai permainan karena tahu marketnya mau terbang udah all in. Siap. Karena ini mau terbang kita langsung all in, itu juga salah. Daripada main daripada seperti itu lebih baik main gambling sekalian. Karena beda, kalau trading itu ada analisanya, ada hitung-hitungannya, manajemennya. Saya punya modal sekian ribu dolar, berarti lot yang harus digunakan, margin requirement-nya cuma bisa sekian. Saya harus menyesuaikan take profit-nya di mana, batas rugi atau toleransi kerugian yang mau saya atur, setting berapa persen dari modal. Itu enak banget sebetulnya untuk ukuran sebuah bisnis. Bisa nentuin target saya di berapa, bisa nentuin rugi saya nggak mau lebih dari berapa, itu benar-benar bisa di set. Dan ketika market sekeos apapun market, sekacau apapun ekonomi dunia, yang namanya di trading di MT5, ketika kita buy, resikonya tetap sama, tapi peluangnya yang jauh lebih gede. Resikonya kan tetap, saya mau pasang stop loss di 10 poin, kalau lot 0,10 $100 ruginya. Ya udah, resikonya $100, mau pakai apapun, ini kayaknya kenal nih yang masuk. Mau kita menggunakan teknik apapun, sebetulnya sama aja. Mau market lagi crash, misalkan anggaplah di hari tersebut dolar Amerika melemah, atau langsung aja misalkan ke mata uang, misalkan SAUSD terbang sampai 50 poin. Kalau 50 poin itu kan dengan lot 0,1, itu kan $500 lah kurang lebih ya. Nah, resikonya tetap sama dan tetap kita yang tentukan. Resikonya saya mau 10 poin, atau kalau misalkan ini meleset, saya udah ada batas rugi $100 dan tidak akan lebih besar dari apa yang saya tentukan. Kan itu enaknya forex. Batas ruginya tetap sama, tapi peluangnya gede banget. Masa ya kita mau menyia-nyiakan peluang yang seenak itu gitu kan, sayang banget gitu. Nah itu yang bisa dimanfaatkan gambaran dari tahun 2023 setelah kita berkaca selama 2 tahun ke belakang, ada pandemi, ada kurang udah siap udah slide terakhir.
Nah, jadi kayak misalkan 2 tahun belakang itu udah banyak banget yang kita alami dan dampaknya memang luar biasa ke market forex. Nah, tapi karena waktunya terbatas banget, nanti kita insya Allah bikin sesi yang lain lah ya, bahas di sesi yang lain. Luar biasa banget untuk fundamental ini. Tapi intinya tahun 2023 itu ada momentum atau peluang yang luar biasa besar dan bisa kita manfaatkan. Asal jangan sampai salah masuk broker dan jangan sampai kita terjun tanpa ilmu dan bimbingan. Oke? Dan sebenarnya kurang lebih seperti itu, dan ini sebenarnya udah saya jelaskan juga, ada yang bakal crash dan ada juga yang bakal thriving. Lalu market forex juga seperti yang udah saya gambarkan di slide sebelumnya, bahwa akan ada peluang yang luar biasa besar. Oke, sekian mungkin materinya, agak kepanjangan, sorry ya, mohon maaf banget, karena kalau fundamental itu kalau saya rangkum takutnya jadi salah persepsi atau salah mengartikan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan di kolom komentar. Ini udah banyak banget pertanyaan, dan buat teman-teman yang mau bertanya juga langsung nyalain mic-nya juga boleh. Dan selebihnya saya kembalikan lagi kepada yang punya hajat ya. Ada Mas Ti Cenliani. Sorry ya, aku jadi kepanjangan ini. Nggak ada clue-nya soalnya ini. It's okay, Mr. Syam. Terima kasih banyak buat pemaparan tentang resesi itu dan kenapa resesi itu bisa terjadi. But this is my turn. Untuk Bapak Ibu stay tune karena untuk Bapak Teguh, Master Teguh dari PKU juga siap-siap setelah sesi aku berakhir. Dan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung meninggalkan komentar di kolom komentar karena pertanyaan ketika sesi terakhir di Bapak Teguh ini selesai, kita akan menjawab semua pertanyaannya dengan mendetail. Terima kasih Master Syam, boleh ditutup untuk share screen-nya. Oke. Dan untuk Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan saya sampaikan itu adalah outlook secara teknikalnya. Tapi sebelum kita berbicara dengan teknikal, outlook teknikal atau analisa teknikal di pair yang paling banyak digemari untuk Bapak Ibu yaitu pair SAU-USD atau Gold. Sebelumnya ada beberapa yang harus saya sampaikan dan ini penting banget untuk Bapak Ibu memulai trading forex. Karena kalau kita memulai Karena kalau kita mau memulai bisnis trading forex itu pasti udah harus hal yang paling utama itu adalah modal, itu udah pasti. Tapi ada hal yang lebih penting lagi selain modal yang harus Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu untuk memulai bisnis trading forex ini. Oke. Oke. Sip. Di sini ada 4 hal penting untuk profit konsisten, yaitu teknik dasar memulai trading untuk profit konsisten dengan teknik simple tapi profitable. Ini adalah pembahasan yang paling penting untuk memulai trading forex untuk Bapak Ibu, karena sebelum kita masuk ke outlook teknikal akan saya bahas sedikit. Pertama, oh iya, ternyata nge-lag juga di sini ya, Master Syam. Sebentar. Oke. Di sini ada 4 hal penting untuk profit konsisten. Yang pertama yang bisa Bapak Ibu lihat itu adalah planning trading tentunya. Kenapa penting banget planning trading? Aku yakin Bapak Ibu yang udah ada di sini itu lebih hebat dari saya untuk masalah planning trading. Karena planning trading ini adalah awal mula kita akan berbisnis trading forex. Halnya, simpelnya itu ketika kita akan memulai berbisnis, ibaratnya analoginya, berbisnis kelontongan atau pengen punya warung, kita harus punya planning trading yang dulu kan. Kita harus survei pasar dulu, barang apa yang akan kita jual, berapa modal yang akan kita keluarkan, berapa modal yang harus kita siapkan ketika suatu saat harus mengalami kerugian dan sebagainya. Lalu dari planning trading ini udah masuk ke support resisten. Dari support resisten masuk ke pola candle dan yang terakhir itu adalah sesi trading. Ini adalah hal yang paling penting, 4 hal yang paling penting ketika Bapak Ibu akan memulai bisnis trading forex. Apalagi kita akan menghadapi resesi. Jadi sebelum menghadapi resesi dengan outlook teknikalnya, alangkah pentingnya Bapak Ibu memikirkan 4 hal penting ini, yaitu planning trading, support resisten, pola candle, dan sesi trading of course. Nge-lag ya?
Asik. Nah, oke. Master Chef nggak usah ketawa. Ternyata nge-lag juga ya, komputer sebagus apapun. Oke, planning trading. Di dalamnya itu udah termasuk Bapak Ibu money management. Nah, money management ini adalah berkaitan dengan modal. Berapa modal yang akan kita bisniskan dalam trading forex? Berapa lot yang akan kita transaksikan, lalu berapa target take profit dan stop loss yang harus kita planningkan. Ini sangat penting. Kenapa? Modal itu mempengaruhi besarnya transaksi, dan besarnya transaksi itu mempengaruhi berapa banyak take profit atau berapa banyak stop loss yang akan kita keluarkan untuk menanggung kerugian apabila saat itu market bergerak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu dilanjutkan, ini aku hilang fokus ya sama yang baru masuk, tolong dong di-admit. Oke, terima kasih. Dan yang kedua itu adalah disiplin dari money management. Kita udah punya planning trading, kita udah buat money managementnya, kita harus disiplin dengan money management yang kita punya. Lalu konsistensikanlah planning trading tersebut. Aku yakin Bapak Ibu menganggap ini hal sepele, sama-sama aku. Ini adalah hal yang sepele, tapi dari hal yang sepele ini adalah hal yang paling penting ketika kita akan memulai bisnis trading forex. Rata-rata orang yang hancur dalam bisnis trading forex itu mereka tidak punya planning trading. Asal-asalan trading, yang penting masuk, untung rugi. Padahal bisnis trading forex ini adalah bisnis dengan peluang keuntungan yang tanpa batas, yang tidak akan pernah mati walaupun resesi itu terjadi, walaupun hal-hal seperti perang-perang terjadi atau apa itu namanya itu, bencana alam dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi, kecuali bisnis trading forex ini akan mati kalau kita kiamat, kecuali kiamat. That's right. Next. Nah, setelah dari planning trading, hal yang paling penting Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu adalah teknik dasar support resistance. Siapa yang nggak tahu support resistance? Sebelum naik ke teknik-teknik yang high end seperti Fibonacci, dan banyak lagi teknik-teknik yang bagus di luar sana, mereka tidak luput dari yang namanya support resistance. Di sini aku mengenalkan bagaimana cara menentukan support resistance yang paling simple dan mudah dimengerti untuk Bapak Ibu semua. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini itu ada support resistance yang ditandai oleh horizontal line, garis lurus, dan juga ada support resistance yang ditandai oleh trend line. Ketika Bapak Ibu masuk chart sebelum trading, Bapak Ibu harus menandai dulu support resistennya, bisa menggunakan horizontal line, bisa menggunakan trend line. Lalu jangan lupa pasang garis ODP atau separator. Nanti aku jelaskan. Garis ODP itu adalah garis open daily price, garis pemisah antara trading hari ini dengan hari-hari sebelum-sebelumnya. Lalu tandai support resistance itu dari jarum candle atau shadow candle ataupun body candle dan atau body candle. Lalu biasanya untuk shape ini aku tambahkan untuk shape ini atau kotak di area support resistance itu untuk menandai area supply dan demand. Biasanya area-area terkuat itu tidak bisa ditandai hanya dengan satu garis saja. Biasanya aku ngasih garisnya dua, area support atau resistennya. Oke, next. Nah, di sini sedikit terakhir yang harus Bapak Ibu ketahui itu adalah pola candle. Pola candle di sini bukan pola candle seperti doji, morningstar, hammer, dan sebagainya, bukan. Karena kalau kita hafalkan pola candle itu terlalu banyak, tapi yang harus Bapak Ibu ketahui, itu pola candle di sini adalah pola candle breakout, retrace, konfirmasi, dan juga koreksi. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini sebelum aku kasih outlook-nya. Di sini ada garis resisten yang terbentuk dari pola candle jarum dan body candle, dan juga ada candle break yang akhirnya retrace, juga ada candle pembentuk support, dan juga ada candle break dan candle konfirmasi juga. Belibet. Oke, next. Yang terakhir itu yang paling penting ketika Bapak Ibu akan memulai trading, pilihlah sesi tradingnya sesuai dengan pair yang akan kita tradingkan. Kenapa penting banget sesi trading itu? Karena volume perdagangan di jam-jam yang saling bertumpukan atau overlap antara sesi akan lebih tinggi karena dua pasarnya sedang terbuka. Misal, Privat Signal itu selalu bilang, kita tunggu Open London. Ibu Nurul?
Terima kasih. Nah, apa itu tadi aku lupa. Sesi London itu kalau misalnya di jam Eropa itu buka di musim panas itu bukanya jam 2. Nah, di jam 2 ini biasanya pergerakannya itu mulai di jam 4. Overlap di jam 4. Pasti pembukaan di London pergerakan candle-nya masih standar. Tiba-tiba di jam 4 sore itu biasanya fluktuatif harganya langsung tinggi. Itu yang dinamakan overlap. Antara sesi London, New York, atau sekitar jam 7 malam sampai jam 12 malam. Biasanya volumenya itu tertinggi sampai 70%. Nah ini biasanya di sesi Amerika itu selain berhubungan dengan news-nya juga, bertumpukan dengan news-nya juga, biasanya sesi Amerika itu adalah pembalikan arah harga dari sesi-sesi Asia ke London, London ke Amerika. Nah ini jam-jam yang sangat tinggi biasanya bisa dimanfaatin untuk peluang profit. Apalagi Bapak Ibu trader yang emang sukanya di sesi Amerika karena fluktuatif harganya yang tinggi dan kita bisa memanfaatkan dengan teknik fundamental. This is the last outlook SAU/USD teknik 3 MA expert. Oke, kita langsung ke chartnya sedikit untuk memaksimalkan materi yang tadi saya sampaikan dan analisa untuk beberapa minggu ke depan. Oke. Tapi sebelumnya, oke sebentar, kok nggak kebuka ya? Kita tutup dulu. Oke, Bapak Ibu yang pengen mengajukan pertanyaan, boleh langsung. Nanti kita akan jawab satu persatu. Oke. Kebanyakan bar ini nggak kebuka ini. Oke. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang suka dengan analisa SAU/USD, aku akan bahas SAU/USD. Kenapa SAU/USD? Karena SAU/USD ini adalah salah satu pair atau salah satu aset safe haven yang biasanya dimanfaatkan untuk para investor, entah itu membeli atau menjual untuk menyelamatkan aset mereka dikala resesi terjadi, dikala news-news besar terjadi. Dari pemaparan Master Syam sebelumnya, kita tahu kalau misalnya dampak resesi itu terhadap aktivitas forex itu seperti apa sih? Bapak Ibu ingat kan waktu pandemi 2020 itu ketika PSBB Mei apa Juni, semua sektor itu berhenti kecuali sektor pangan dan juga sektor medis ya betul. Selain sektor 2 itu semuanya mati, kenapa? Karena memang itu yang berdampak di, kita bisa bilang kalau pandemi COVID 2020 kemarin itu juga resesi. Tapi seperti yang kita tahu ya, hebatnya dunia itu kita bisa bangkit walaupun sedikit-sedikit. Dan yang paling ngebuat tercengang itu adalah dunia bisnis trading forex itu tidak rentan atau tidak mati karena hal-hal seperti ini. Kenapa? Mau dia kena pandemi COVID-19 yang ngebuat harga emas itu naik terus atau turun terus ketika terjadinya perang Rusia Ukraina yang ngebuat emas terbang sampai 2075, itu tidak ada pengaruhnya terhadap market trading forex karena market trading forex itu kita bisa memanfaatkan mau harganya naik atau turun dengan analisa tertentu dan mengikuti juga analisa fundamental. Oke, dari pembahasan 4 hal penting yang Bapak Ibu tadi simak, di sini aku bakalan menjelaskan sedikit outlook untuk SAU/USD di minggu yang akan datang. Oke, cara menentukan support resisten pertama untuk Bapak Ibu yang masih pemula ataupun sudah expert, dari pemaparan PowerPoint yang tadi sudah saya sampaikan, ini yang paling penting. Biasanya saya menandakan support resisten. Ketika Bapak Ibu akan menganalisa, sebelum menggunakan teknik-teknik high-end, Bapak Ibu menggunakan support resisten dulu. Support resistennya biasanya aku tandai dengan menggunakan garis horizontal line, seperti ini. Lalu jangan lupa garis separator, STRLY, ini adalah garis pemisah antara market hari ini dengan market hari-hari sebelumnya. Kenapa penting? Karena ini adalah dengan garis separator atau daily price, kita tahu di mana harga terendah pada hari kemarin dan harga tertinggi pada hari-hari kemarin, seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu akan menandakan support resisten, pastinya Bapak Ibu menandai
support resisten di jarum candle atau body candle. Seperti yang udah tadi saya bilang, biasanya saya ngasih candle nandain support resistennya itu dengan dua hal, yaitu dengan menandai jarum atas dan paling body candle-nya seperti ini. Lalu biasanya aku tambahkan yang namanya shape dari objek, shape like this. Nah, kita udah tahu resistennya. Dan terakhir itu aku nandain support di time frame 4, kita lihat. Jarum candle panjang ini kita bisa jadikan sebagai area support. Area support itu terbentuk dari pola pembalikan arah harga ataupun candle-candle pembalikan arah harga. Oke. Bapak Ibu boleh tandain support resistennya sama dengan saya karena ini bisa berlaku untuk 1 minggu bahkan 1 bulan ke depan. Oke, dan emas ini masih bakal mengalami kenaikannya secara time frame 4, kita lihat like this. Ini adalah tren untuk emas atau SAU-USD ini masih mengalami kenaikan, tapi untuk malam ini Bapak Ibu jangan lupa menandai support resisten terdekat di hari-hari sebelumnya. Dan sekarang harga sideways yang minggu kemarin terbentuk itu bisa dijadikan sebagai support atau resisten. Yang kemarin itu ada di atas berarti kita jadikan sebagai resisten. Dan biasanya aku nandain support terdekat, resisten terdekatnya itu seperti ini. Di sini ada candle yang terbentuk dari pola pembalikan arah harga yang bisa kita jadikan sebagai ketahanan. Ini hanya simpelnya saja cara menandai support resisten untuk bekal Bapak Ibu nanti trading. Karena dengan support resisten aja kita bisa cuan banyak. Like this. Tidak mampu menembus 18.11, 18.13 dan keluar candle seperti ini adalah konfirmasi untuk kita ambil posisi sell. Berhubung di sini juga ada gap, tujuan untuk emas ini masih akan melakukan penurunannya sampai 17.92. Kita akan uji signalnya. Ya, oke. Tujuan harga emas untuk 1 minggu ke depan, di sini ada support resisten yang terbentuk juga, jadi Bapak Ibu boleh tandain. Bapak Ibu juga boleh tandain. Di sini ada support yang terbentuk di harga 17.92, 17.84. Kalau 18.11, 18.13 hari ini tidak mampu di breakout, maka dia akan melakukan penurunan juga ke 17.92. Dari 17.92, kalau misalnya harga 17.92 itu di breakout, maka ke 17.84. Kalau 18.74 juga di breakout, maka tujuan harga selanjutnya itu adalah 17.73. Tapi berhubung karena window dressing ini berlaku di akhir tahun menuju awal bulan, akhir tahun menuju awal tahun, ambil posisi sell hanya untuk sementaranya saja atau untuk koreksiannya saja. Tapi ingat jangka panjangnya menuju awal tahun itu pasti dengan kenaikannya. Seperti window dressing yang sudah dibahas oleh Master Devan sebelumnya di hari hari Kamis atau Jumat webinarnya, itu yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk masih melakukan buy SAU-USD. Dan resesi pun Bapak Ibu nggak usah khawatir karena trading forex ini mau buy atau sell tergantung dengan fundamentalnya seperti apa dan teknikalnya seperti apa, kapan momen yang baik untuk ambil posisi buy dan sell, kita mengikuti news yang akan terjadi nanti di tahun 2023 seperti apa. Bagusnya untuk trading forex itu kapan aja, di mana aja kita bisa mendapatkan peluang keuntungan tanpa harus menunggu harga itu naik atau turun. Yang penting momennya sesuai dengan fundamental dan juga teknikal. Karena kita tidak bisa memungkiri kalau pergerakan harga chart atau bursa itu berdasarkan fundamental besarnya. Ketika fundamental itu tidak ada, atau ketika sesi fundamental itu tidak ada di jamnya, maka teknikal yang akan masuk. Biasanya aku berantem sama Master Syam itu seperti ini. Fundamental yang mengatakan naik, aku ambil posisi sell. Kenapa? Karena biasanya fundamental untuk teknikal itu hanya mempercepat koreksi atau tidak mempercepat trennya saja. Oke, untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu-satu. Dan untuk next-nya, cukup sekian mungkin materi dari saya tentang outlook teknikalnya menggunakan support resistance. Saya tidak membawakan teknik 3MA expert karena aku rasa support resistance saja sudah cukup. Yang penting kita tahu trennya mau kemana. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan fundamental atau news yang akan terjadi minggu ini, minggu depan, hari ini, hari besok. Seperti itu.
Dari saya cukupkan sekian, kalau kecepatan mohon maaf, dan untuk sesi selanjutnya itu untuk Master Teguh dari PKU untuk membawakan outlook teknikalnya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Master. Saya tutup dan saya kembalikan kepada Master Teguh di Max PKU untuk memberikan outlook teknikalnya. Nah, terima kasih Miss. Mantap tadi ya materi dari Pak Syam sama Miss tentang fundamental dan juga teknikalnya. Nah, saya pun juga sedikit membahas tentang teknikal dan fundamentalnya. Nah, teknikal biasa ya kalau misalnya kita melakukan trading forex itu 80% itu psikologi dan 20% itu adalah teknikal dan fundamental. Nah, teknikalnya apa? Teknikal adalah jenis analisis dalam trading forex di mana kita itu menggunakan melihat chart dibantu dengan yang namanya indikator. Nah, di dalam trading forex indikator itu sebenarnya masih banyak. Salah satunya yang contohnya aja ya, kayak moving average atau MA, ada Bollinger Band, MACD, stokastik, parabolic, dan lain-lain. Nah, mungkin ada ya Bapak Ibu yang menggunakan moving average, ada yang pakai Bollinger, ada yang pakai MACD, ada yang pakai stokastik, dan ada yang pakai parabolic. Itu sebenarnya bebas Bapak Ibu milih, di mana indikator itu seperti pakaian. Ketika indikator itu cocok sama Bapak Ibu pakai. Tetapi ketika indikator itu tidak cocok sama Bapak Ibu tidak pakai. Kenapa? Soalnya yang nama indikator itu semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus. Nah, yang namanya teknikal, sebelum kita menggunakan indikator, itu yang kita gunakan adalah ini dia, support sama resisten. Nah, support sama resisten. Tadi juga udah dibahas ya sama Mas Tichenli tentang support sama resisten. Tapi di sini akan saya bahas sedikit lagi di mana support itu apa? Support itu adalah harga terendah. Sedangkan resisten itu adalah harga tertinggi. Itu bahasa yang paling simpel lah ya. Yang maklum ya, bahasa simpel yang bisa kita gunakan daripada kita pengertian dari buku panjang-panjang tapi kita tidak paham apa itu support dan apa itu resisten. Cukup Bapak Ibu tahu support itu adalah harga terendah dan resisten adalah harga tertinggi. Nah, untuk support sama resisten itu banyak cara menentukannya, kayak horizontal line, trend line, ada ataupun menggunakan indikator pun bisa menentukan support sama resisten. Nah, ini adalah contoh untuk support sama resistennya. Kalau misalnya Bapak Ibu kadang ya pening nih, yang mana sih support dan yang mana yang resisten. Support itu terjadi ketika harga itu mengalami penurunan dan kemudian mengalami penaikan. Nah, yang disinilah yang dikatakan dengan support. Nah, sedangkan resisten itu terkebalikan dari support. Artinya apa? Ketika harga itu mengalami kenaikan, ini kan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Nah, area inilah yang dikatakan dengan resisten. Setelah Bapak Ibu mengetahui support sama resisten, Bapak Ibu tinggal memberikan garis horizontalnya di sini dan ini. Itulah untuk penggunaan support resisten jika Bapak Ibu menggunakan horizontal line. Nah, biasa support sama resisten ini adalah yang sering saya gunakan dalam teknik trading, yaitu saya menggunakan pivot point. Di mana kalau misalnya pivot point kan ada setiap pagi dibagikan oleh mentor-mentor atau bisnis konsultan yang menghubungi Bapak Ibu. Nah, penggunaan support sama pivot point ini sangat simpel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pening nih sama indikator MA, indikator parabolic, MACD, dengan menggunakan pivot point, Bapak Ibu bisa kok mendapatkan peluangnya besar juga. Tidak harus menggunakan indikator. Nah, seperti yang saya katakan tadi, indikator itu seperti pakaian. Ketika Bapak Ibu nyaman menggunakan itu, Bapak Ibu pakai. Ketika tidak, jangan dipakai. Tapi ingat di sini Bapak Ibu, untuk menggunakan indikator itu atau teknik Bapak Ibu atau style Bapak Ibu itu jangan hanya menggunakannya 1 minggu Bapak Ibu pakai MS moving average,
ternyata tidak nyaman. Nanti 1 minggu lagi Bapak Ibu pakai MACD, tidak nyaman lagi. Bapak Ibu lagi Pak, seminggu lagi Bapak ganti lagi Bollinger. Setidaknya untuk nyamannya kita dalam menggunakan teknik indikator itu setidaknya kita menggunakan minimal 7 bulan. Baru kita mengetahui nih kita cocok atau tidak menggunakan indikator tersebut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nih belajar nih sama Miss Celi tentang MA, berarti Bapak Ibu bertanya sama dia tentang MA juga. Atau Bapak Ibu pening nih sama fundamental, tanya sama Pak Sam yang masternya fundamental. Kalau misalnya anggapnya seperti ini, bertanyalah kepada spesialisnya. Jangan bertanya yang tidak ke spesialisnya. Kenapa? Soalnya masing-masing kami ini menggunakan teknik sama indikator yang berbeda. Kalau saya pakai pivot point, Bapak Ibu yang menggunakan pivot point boleh bertanya ke saya. Kalau Bapak Ibu menggunakan MA, Bapak Ibu boleh bertanya kepada Mas Lee. Jadi bertanyalah ke spesialisnya. Ya kan tidak mungkin kan? Contohnya kan kalau misalnya seorang dokter nih, Bapak Ibu ternyata kena sakit kulit, kan tidak mungkin Bapak Ibu bertanya ke spesialis jantung, kan tidak nyambung ya kan Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari pivot point yang setiap hari mungkin ada yang dapat, yang Bapak Ibu dapatkan. Ah, inilah contohnya. Penggunaannya sangat simpel. Ketika harga open di bawah harga pivot, biasanya ketika pivot point harga open di bawah harga pivot, dia akan mengalami namanya trennya penurunan. Atau ketika harga open di atas pivot, dia akan mengalami kenaikan. Itu cukup simpel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harga open nih di atas harga pivot, Bapak Ibu bisa ngambil posisi buy, sedangkan ketika harga open di bawah harga pivot, Bapak Ibu bisa ngambil posisi sell. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu agak ragu nih di atas atau di bawah, kalau saya sih lebih menunggu dia breakout resisten pertama atau breakout support pertama. Cukup menunggu itu saja. Yang namanya trading itu kita tidak mencari peluang, tapi menunggu peluang. Ketika peluang itu ada, baru kita ambil. Kalau misalnya Bapak Ibu mencari, sulit mencarinya. Tunggu aja peluangnya itu. Sama seperti Mas Lee bilang tadi, di breakout-nya atau di koreksinya. Cukup lihat itunya saja. Jangan mencoba-coba entah mencari yang di mana yang bisa profit besar atau enggak. Cukup menunggu peluangnya saja. Nah, mungkin ya ada di antara Bapak Ibu yang pening nih dapat pivot point setiap pagi tapi tidak tahu dari mana sih dapat angka-angkanya. Nah, untuk mendapatkan pivot point itu ada yang namanya rumusnya. Contoh di sini nih, pivot point. Kan yang ada rumusnya harga tertinggi, high, low, dan close ditambah dibagi 3. Nah, tinggal Bapak Ibu masuki aja angka-angka yang ada di hari sebelumnya. Contoh harga tertinggi berapa, harga terendahnya berapa, penutupannya berapa, ditambahin dibagi 3. Itulah Bapak Ibu mendapatkan pivot point-nya. Nah, sama kayak resisten, ini cukup Bapak Ibu memasuki ke angka-angkanya aja. Di sini ada rumusnya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih pening atau belum mencatatnya, nanti kita berikanlah file PDF untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengetahui dari mana sih dapatnya angka-angka pivot point tersebut. Nah, fundamental. Yang namanya fundamental itu analisis yang berhubungan sama news. Di mana news itu bisa sama seperti tadi kan Mr. Syam bilang, sebenarnya fundamental itu gampang. Ada sih yang mengatakan fundamental itu sulit. Kenapa? Soalnya kita di fundamental itu tidak boleh melihat satu sisi. Contoh nih, kita trading di USD JPY. Bapak Ibu tidak boleh melihat berita atau news di USD-nya aja, tetapi lihat juga di JPY-nya, sehingga Bapak Ibu mengetahui USD atau JPY itu melemah atau menguat. Jangan di satu sisinya aja. Makanya dibilangin fundamental itu dibilang sulit, mudah, dibilang mudah tapi sulit. Pokoknya harus mengetahuinya itu.
nanti kan kalau misalnya bagaimana sih cara pembacaan fundamental? Nah, untuk pembacaan fundamental kita di skip aja dulu ya. Soalnya kenapa? Soalnya kita di sini terbatas waktu. Bapak Ibu boleh menghubungi bisnis konsultan Bapak Ibu nanti supaya dibikinkan private Zoom sama mentor-mentor yang ada di sana sehingga Bapak Ibu bisa mendalami bagaimana sih pembacaan fundamental yang baik. Nah, ini adalah untuk Desember ya, di mana biasanya kalau yang namanya Desember sampai New York itu secara historikalnya ini mengalami penaikan. Di sini saya sudah melihat membuat dari tanggal 23 Desember sampai dengan tahun baru itu dari 3 tahun selanjutnya itu akan mengalami penaikan. Nah, ini di tahun 2020 sampai 2001 dan ini adalah yang tahun lalu di mana tetap dari tanggal 23 sampai itu tetap mengalami penaikan. Artinya apa? Makanya saya masih positif sampai tahun baru ini saya positif akan mengalami penaikan. Karena kenapa? Soalnya ini adalah historical dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi di bulan Januari, kalau nggak salah saya, itu tanggal 28-an, itu ada Imlek. Artinya apa? Ketika ada fundamental Imlek, biasanya dari tahun ke tahun, harga emas akan mengalami penaikan. Oh, tunggu. Ini kecilinnya yang mana ya? Oh, ini dia. Itu dia mengenai materi saya tentang fundamental, teknikal, dan fundamental. Mungkin cara saya yang agak kecepatan atau apapun nanti bisa di chat atau ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu chatnya di pertanyaan tersebut. Nah, karena materi saya sudah selesai, saya kembali lagi ke Mas Ti Chenli, seorang moderatornya. Terima kasih Mas Ti. Terima kasih Mas Teguh, Master Teguh. Terima kasih untuk pemaparan outlook teknikalnya. Dan di sini adalah sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang masih belum memahami atau masih belum mengerti dan ingin menanyakan teknik analisa. Silakan di chat di kolom komentar. Tapi kita akan jawab pertanyaan yang sudah ada. Untuk Master Syam, silakan open your video. Master Syam. Support resisten. Oke. Master Teguh, kita baru ketemu ya. Nanti kita Master Teguh main-main lah ke sini, ke Jakarta ya. Boleh. Oke. Sangat luar biasa. Oke, selamat malam untuk semuanya. Di sini adalah sesi tanya jawab. Aku harap bisa memuaskan Bapak Ibu semua. Dari Bapak Suwarno, izin bertanya Master. Oke, ini untuk pertanyaan untuk Master Syam terlebih dahulu. Resesi di tahun 2003 apa pengaruh ke market forex? Master Syam, tidak ada suara. Oh iya, maaf saya lupa. Pansan tadi nggak nyaut, saya bilang saya nggak diajak nih, cuman Master Teguh aja yang diajak. Oke, nggak apa-apa. Ayo kita jawab apa pengaruh dari resesi tahun 2023 ke market forex ya. Nah, tentu saja pengaruhnya itu adalah membuat pergerakan di market forex itu volatilitasnya menjadi lebih tinggi dan lebih signifikan dan juga range-nya lebih besar daripada tahun 2022 atau tahun sebelumnya. Nah, tentu saja itu adalah sebuah peluang yang lebih besar dibanding tahun 2023. Karena yang biasanya contoh, let's say emas XAUUSD ya, biasanya bergerak per harinya 15-20 poin, ini bisa 2-3 kali, mungkin 20-30, bahkan untuk emas tidak menutup kemungkinan bisa sampai 50 poin dalam satu hari. Hitungannya gimana? Hitungannya, kalau 0,10 di emas, buy misalkan, di emas dengan lot 0,10, take profitnya 5 poin. Nah, itu kurang lebih dapat $50. Kalau misalnya kita dapatnya 10 poin, berarti kurang lebih dapat $10. Dan 10 poin atau 5 poin itu belum setengahnya dari range emas. Jadi kebayangkan peluangnya seperti apa di market forex tahun 2023. Oke, next questions. Oke, thank you Master Syam. Sangat memuaskan sekali jawabannya. And then, untuk Master Teguh, Ibu Juliana Tanuajaya, Master izin bertanya, apa SAU sudah bisa sell? Gimana?
Master izin bertanya, apa Saus sudah bisa sell? Nah, kalau untuk XAU ya kita tergantung Bapak ini siapa namanya ya? Juliana, Mana dia? Ibu Juliana, Juliana ya. Bapak ini Bapak ya? Ibu. Ibu ya. Nah, Ibu Juliana, untuk apakah XAU bisa sell itu tergantung Ibu pakai tekniknya apa gitu. Di mana biasanya kalau misalnya Bapak maaf Ibu, kalau misalnya Ibu menggunakan teknik seperti saya tidak sarankan sell dulu gitu. Kenapa? Setiap indikator itu berbeda cara pengambilan keputusannya. Nah, kalau misalnya dalam menggunakan teknik saya yang pivot point, saya tidak menyarankan sekarang ambil sell gitu, Bu. Jadi tergantung Ibu menggunakan tekniknya apa. Karena yang namanya tekniknya berbeda, itu cara pengambilan posisinya berbeda, dia buy atau sell-nya juga sedikit agak berbeda, Bu. Jadi saya tidak bisa menyarankan Ibu mengambil sell gitu. Soalnya saya tidak tahu Ibu ini menggunakan teknik apa gitu, Bu. Nah, menurut saya seperti itu, Bu Juliana Tanujaya. Oke, Oke, mungkin saya sedikit tambahkan ya. Kalau misalkan pertanyaan dari Ibu Juliana ya, bisa sell atau tidak, tadi Mas Chenli udah sell ya. Mungkin kalau tekniknya sama dengan Mas Chenli bisa ya, termasuk sedikit ya mohon izin. Nah, ini sebenarnya memang kalau dilihat dari teknik lain, teman-teman bisa lihat ini sebenarnya udah nyentuh di level Pibo juga. Jadi kalau misalnya saya searah dengan Mas Chenli, bahkan saya udah ke floating duluan hari ini. Tapi kalau misalkan masih bisa sell, ada target gap dan ada target Fibonacci ya, kalau kita lihat dari polanya. Tapi itu kalau kita menggunakan price action dan Fibonacci sebagai acuannya. Termasuk fundamental juga untuk malam ini memang ada data yang bisa menguatkan dolar sedikit. thank you, Master Syam. You're welcome. Can you out? Screen-nya? Yes, I'm out. Break out. Oke, Master Syam. Yap, ini aku mau stop share screen gimana sih? Kok nggak ada tombolnya? Oke, next. Bapak Simon, untuk aku pribadi, emas akankah ke 2000? Oke. Yes. Ada ya share screen-nya? Oh, Ya, aku langsung ambil alih, Master Syam. Thank you so much. that's my account. No, this is Ya. Oh, udah bukan. Oke. Ibu, tadi aku udah menganalisakan kan, secara tidak langsung ini adalah resisten terdekat yang terbentuk di hari sebelumnya, yang saya tandain menggunakan horizontal line dan juga set. Ini adalah pola pembalikan arah harga dari harga sebelumnya yang bisa kita jadi patokan untuk ambil posisi sell. Sebenarnya tidak boleh transaksi malam hari kalau misalnya Bapak Ibu udah transaksi di siang hari. Dan juga tadi saya bilang kalau misalnya pergerakan emas itu di pagi sampai siang itu naik, biasanya malamnya itu adalah kembalikannya atau koreksinya. Dan ini terjadi. Oke. Untuk emas akankah naik ke 2000? Oke, di sini this is outlook-nya Bapak. Untuk emas akankah naik ke 2000? Secara fundamental mungkin akan, apalagi akan terjadi resesi di tahun 2023. Kita pun tidak tahu news yang akan terbentuk di tahun 2003 itu terhadap resesi itu bakalan seperti apa. Ancang-ancangnya adalah jangan punya floating buy atau sell, tapi ikutin pergerakannya ketika news-nya itu terjadi. Kalau news-nya itu tidak terjadi, kita masuk ke teknikal. Karena tidak selama 2023 resesi akan terjadi atau resesi akan berlangsung. Pasti ada pasang surutnya. Like that. Oke, so saya tadi Master Sar udah jawab, sekarang Master Teguh mau jawab lagi? Yang mana? Fundamentalnya, Mas. Oke, saya bacakan. Oh, fundamental. Ini kayaknya Master. Bagaimana cara membaca fundamental DNS terutama NFP? Nah, buka pula ya, tunggu bentar ya. Dia sebenarnya gampang. Siapa ini namanya? Bapak Rizky ya. Untuk pembacaan news, kalau untuk fundamental, itu Bapak cuma tinggal melihat berita itu negatif atau positif.
Nah, ketika berita tentang fundamental NFP positif, Bapak Ibu Bapak di XAUSD bisa sell. Kenapa? Biasanya kalau misalnya USD menguat, emas biasanya melemah. Begitupun kebalikannya, ketika hasil NFP itu negatif, itu artinya apa? Nilai dolar itu melemah dan XAU biasanya menguat. Cukup melihat positif dan negatifnya aja itu Bapak Rizky. Nanti kalau misalnya saya belum buka browser juga, jadi belum tahu. Atau yang positif itu biasa ditandai dengan warna yang hijau, sedangkan negatif itu tandanya warna merah. Nanti dilihat di aktualnya Bapak Rizky. Cukup melihat dua itu aja, warna merah atau warna hijau, positif atau negatif. Cukup lihat itunya aja Pak Rizky. Bagaimana Pak? Oke. Cukup, Master? Cukup. Oke, terima kasih, Master. Dan ini dari Bapak Simon lagi. Master Syam. Ya. Kira-kira di 2023, mana negara yang kuat, mana negara yang kuat, mana negara yang lemah? Mana negara yang kuat, mana negara yang lemah maksudnya? Oke, 1 menit, silakan dijawab. Negara yang kuat kemungkinan adalah Rusia dan Cina plus Jepang. That's it. Negara yang Plus lemahnya. Indonesia. Ini serius. Indonesia bakal thriving di 5 tahun ke depan. Itu negara-negara yang kuat. Negara yang bakal jadi lemah tahun 2023 itu Amerika. That's it. Oke, berarti peluang untuk emas? Bye. Thank you so much. This is untuk Master Syam kembali. Izin tanya, Master, apakah analisa fundamental berdasarkan kalender ekonomi? Ada 2 data fundamental yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah data yang ada di kalender ekonomi dan non-data. Kalau data yang ada di kalender ekonomi itu contohnya NFP, FOMC, CPI, PPI, dan yang lainnya yang sudah terjadwal. Kalau yang non-data atau yang tidak terjadwal itu contohnya kayak perang, force major, bencana alam ya, atau hal-hal yang memang di luar schedule untuk government mereka. Oke, thank you so much. Dan ini dari Mr. Nicole. Master izin bertanya dampak ekonomi saat resesi di gold dan forex, apakah masih aman untuk trading atau investasi? Aku yang bakalan jawab. Resesi berdampak kepada trading itu adalah pergerakan marketnya. Justru salah satu yang aman di kala resesi itu adalah trading forex. Kita bisa memanfaatkan harga itu naik atau turun hanya dengan transaksi buy atau sell ketika momennya tepat. Jadi emang resesi itu tidak berpengaruh jelek terhadap trading forex, tapi justru kita bisa memanfaatkan peluang resesi itu di bisnis trading forex. Karena kalau resesi itu mengatakan untuk emas ini naik, kita bisa ambil posisi buy. Dan kalau misalnya mengatakan resesi itu turun, kita bisa ambil posisi sell. Simple like that. That's simple. Oke, untuk Bapak Master Teguh. Oke. Terima kasih Master untuk storytelling. Untuk Master Syam, terima kasih storytellingnya. Oke, untuk Bapak Teguh, kapan saat yang tepat untuk open layer? Saat floating minus atau floating profit? Yang mana Ibu? Bapak Ibu Nurul Nawang. Mana ada ya? Kapan saat yang tepat untuk open layer? Saat floating minus atau floating profit? Nah, artinya kan kalau misalnya ini artinya Ibu jika menggunakan averaging, kalau saya pribadi itu minimal di 10 poin setelah posisi. Contoh nih, Ibu menggunakan posisi buy di 17.10. Ternyata turun harga ke 1.700. Nah, di situ Ibu bisa menggunakan open buy kembali. Nah, begitu juga di open layer selanjutnya itu adalah 10 poin setelah open layer yang kedua. Nah, tetap dibatasi ketika udah di open layer yang ketiga, tetap lagi di bawahnya 10 poin. Nah, disitulah di stop loss tempat Bapak Ibu pasang. Kalau saya seperti itu untuk metode averaging-nya, Bu. Nah, bagaimana, Bu? Cukup, Mas Ti? Oke, terima kasih. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk yang tidak terjawab. Bisa langsung bertanya kepada Mas Syam atau Mas Teguh di Max secara japri, berhubung waktu kita tidak lama. Dan di sini untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Diva Bukhori.
Izin bertanya, Mas Nis, skema money management yang terbaik untuk pemula itu skema manajemen seperti apa? Terima kasih. Aku udah siapin jawabannya. Oke. Kita ambil contoh untuk trading di DDMax dengan leverage 1/400 dengan modal 10.000 atau 100 juta dengan fixed rate $1 10.000. Maksimal lot yang dipakai itu adalah satu lot dipecah. Posisi terbuka tidak boleh lebih dari satu lot. Ini adalah transaksi yang kami ajarkan secara aman dan nyaman. Oke, Bapak Ibu. Transaksi pertama itu bisa dari 0,1 sampai 0,3. Kita masih punya kesempatan 3 kali untuk averaging jikalau kita memang diharuskan untuk averaging tidak menggunakan SL. Tapi saran yang terbaik itu adalah selalu menggunakan SL di awal. Contoh, jika kita ngambil transaksi emas atau SOUSD dengan target profit 3-5 poin untuk take profit 3-5 poin, maka SL-nya pun harus 3-5 poin. SLTP 1/1. Jika SL dihapus, siap averaging dengan masing-masing jarak 5-7 poin. Jadi kita tidak menggunakan averaging batik atau layer bertumpuk-tumpuk. Untuk sistem averaging di sini baiknya 5-7 poin baru kita melakukan averaging. Dan averaging itu disarankan sampai 3 kali saja dengan jarak 5-7 poin. Untuk SL tetap diterapkan di open posisi pertama dengan jarak SL dari open posisi kedua. Nah, ini yang pentingnya money management untuk Bapak Ibu semua. Dan pertanyaan-pertanyaan, aku rasa pertanyaan-pertanyaan di bawahnya pun sudah terjawab karena di atasnya pun materi kita sudah dibahas secara mendetail. Untuk Bapak Ibu yang masih belum puas dengan jawabannya atau baru bergabung dan belum terjawab pertanyaannya, Bapak Ibu bisa langsung putar lagi recordan dari webinar hari ini karena kami pun sudah merecord dan nanti akan langsung di-share ke DDMax YouTube official, langsung diputar kembali. Oke, jikalau tidak ada lagi pertanyaan untuk Bapak Ibu dan pertanyaan pun udah di-stop lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Master Syam atas materi yang telah disampaikan, kepada Master Teguh di DDMax PKU juga yang dengan materi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf kami dari DDMax bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman dan sharing dari apa yang kami tahu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan semoga Bapak Ibu semua. Halo Mas. Ada Bapak Ada Abdul. mbahnya Forex ya. Bapak Master. Bapak Master. Sehat Pak Abdul. Nah, ini adalah jagonya fundamental. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya fundamental bisa ke Bapak Abdul Kamim karena yang mengajarkan kami tentang fundamental itu Bapak Abdul Kamim. Terima kasih. Tapi Pak Abdul sama Pak Teguh itu enak ya. Live Zoom-nya di pantai. Itu lihat background-nya tuh. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar malam ini, besok kita akan webinar kembali bareng Bapak Abdul Kamim, bareng Bapak Aib, dan bareng Bapak Nurdin tentang pembahasan psikologi trading. Dan materi-materi yang akan disampaikan besok hari itu adalah materi-materi yang sangat penting saya rasa, karena itu adalah pembekalan kita untuk trading lebih baik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube-nya DDMax Official karena banyak sekali materi yang kami sampaikan di sana, banyak sekali pembelajaran yang Bapak Ibu bisa akses di sana. Dan juga silakan Bapak Abdul Kamim ada pesan-kesan yang akan disampaikan untuk Anda. Masih ada. Oke, ada tamu. Silakan. Ada master ini, Master Sam. Oke. Terima kasih Pak Abdul, sehat Pak Abdul. Semua buat yang nanya. Besok ketemu dengan saya ya. Oke, jangan lupa Bapak Hilang. linknya itu akan kami share dimanapun karena pembahasannya sangat menarik sekali dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti pembelajaran dari kami. Mohon maaf sekali lagi dari kami bukan menggurui, hanya berbagi dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan lahir batin untuk kita semua. Amin. Saya Liani pamit undur diri dan juga dari Bapak. Saya Syam. Ya. Dan ada dari Bapak Teguh juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.